Macan Asia yang terkurung dalam kandang kucing geng Solo. Setahun pemerintahan Prabowo Subianto berjalan dalam sorotan publik yang penuh paradoks. Data sejumlah lembaga survei menunjukkan angka kepuasan yang tinggi. Indeks Politikal Indonesia (IPI) yang dirilis awal Oktober 2025 misalnya mencatat 83,5% publik puas terhadap kinerja pemerintahan. Rumah Politik Indonesia (RPI) juga merilis temuan serupa dengan tingkat kepuasan mencapai 86,4%. Sementara survei Indo Strategi mencatat kinerja pemerintah Prabowo Gibran dalam kategori sedang, tidak terlalu bagus. Malah, makan bergizi gratis program unggulan Prabowo paling heboh, mendapat skor terendah, kendati dianggap sebagai pencapaian paling konkret. Namun terlepas dari angka-angka yang mungkin berubah setiap survei dilakukan, persepsi paling menonjol di masyarakat justru masih kuatnya bayang-bayang Joko Widodo dan geng Solonya. Omon-omon elit politik maupun publik luas secara vulgar menyebut Prabowo belum menjadi pemimpin Indonesia dengan kendali penuh. Prabowo tak berani menyentuh Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kelemahan nyata Prabowo tampak jelas dalam dinamika internal Polri. Upaya untuk merombak struktur dan memperkuat peran intelijen Presiden disebut menghadapi resistensi di kalangan petinggi kepolisian. Situasi yang mestinya menjadi ujian ketegasan justru memperlihatkan keterbatasan. Ketika kepala negara tidak bisa menertibkan aparat di bawahnya, bagaimana mungkin ia akan mampu menertibkan sistem politik dan ekonomi yang lebih luas? Survei yang menempatkan pemberantasan korupsi di posisi positif juga kehilangan maknanya jika Presiden tak memiliki kendali penuh atas alat negara. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap pejabat korup, tetapi juga tentang kemauan politik untuk menertibkan jejaring kekuasaan yang korup secara struktural, termasuk yang diwariskan rezim sebelumnya. Puja-puji survei sama sekali tidak berguna bila sang presiden terlihat tak berdaya menghadapi kekuatan yang justru menghambat langkahnya. Tahun pertama ini semestinya menjadi momentum konsolidasi Prabowo memiliki legitimasi kuat, modal politik besar, dan dukungan publik yang luas. Tapi hingga kini, si Macan Asia masih tampak sebagai presiden yang bekerja di bawah bayang Jokowi. Bagaimana mungkin Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia jika ulat-ulat yang menggerogoti tubuh pemerintahannya saja tak sanggup ia basmi? Visi besar tentang negara yang kuat dan disegani akan tinggal slogan bila dalam prakteknya Prabowo ternyata hanyalah seekor kucing ompong dalam kandang Jokowi.